Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Kalau misalnya ya cari aja lah pokoknya kalau nggak salah di live ya. Kalau anda tonton baru, ini memang serinya memang khusus untuk kelas saya ya. Tuh, jadi memang bukan untuk umum. Kalau untuk umumnya mungkin nantilah saya terpisah ininya. Nah, sebelumnya kita sudah punya form ini, ya, Kemudian kita juga sudah punya database di sini ya. Kita sudah punya database yang cuman satu tabel aja, ya. Isinya ada pendaftar ID, nama dan lain-lainnya untuk kebutuhan pengisian form ini supaya data yang kita isi di sini itu akan tersimpan di database. Jadi kita coba isi misalnya di sini ya, Muhammad Sofwan Romli, kemudian laki-laki, tempat lahirnya Sukabumi, tanggal bulan 2/01. Ini tipenya kan date ya. Jadi kalau misalnya pakai Chrome pas ini diklik itu dia keluar kalender. Kalau untuk pakai Firefox juga sama, tapi Firefox-nya yang versi terbaru ya. Kalau Firefox yang versi lama itu nggak muncul kalau pakai date seperti ini. Hanya tahun 2000 aja lah. Ini alamat misalnya Cibadak, nomor HP 08. Nah, kemudian email Muhammad Sofwan Romli at yahoo.com misalnya. Kemudian asal sekolahnya dari Stikom, Stimik, atau sekolah lah gitu ya, sekolah tinggi kirim. Ketika dikirim dia menampilkan pesan berhasil, kemudian datanya akan masuk ke sini tuh ya. Dia masuk ke sini. Nah, sekarang adalah jadi di video kali ini kita akan menyajikan data yang dari database ke PHP dalam bentuk tabelnya. Karena user itu kan nggak mungkin buka database. Gitu. Dia pasti bukannya dari halaman si ininya, halaman dari webnya ya, nggak mungkin buka-buka ke sini. Jadi kita akan coba sediakan tabel ya untuk menampilkan datanya. Oke, kita mulai saja. Kemarin itu kan kita punya ini ya, first untuk formnya. Kemudian kita punya ini untuk menyimpan data dan juga ada indeks HTML. Di indeksnya itu kan seperti ini ya. Nah, jadi ada pendaftaran, ada daftar di sini. Kita akan coba kita coba ini dulu ya. Ini disambungkan dulu dengan, jadi kalau daftar itu nanti masuk ke file yang tadi ya, yang first. Kalau pendaftar itu nanti masuk ke uh, ke tabelnya siapa saja yang sudah daftar. Jadi ini ya indeksnya kita rubah menunya. Jadi ini daftarnya itu menuju ke first tadi ya, first.php. Kemudian ini nanti kita bikin file baru. Jadi kita bikin file baru di sini. Jadi kita simpan dulu. Kita bikin file baru, nama filenya misalnya pendaftar aja. Pendaftar.php. Jadi di sini di indeks kita tinggal ganti aja HTML-nya jadi PHP, kemudian simpan. Oke, kita close aja ini karena indeks sudah selesai. Nah, kemudian saya akan coba copy ininya ya, untuk komponen-komponennya. Jadi saya komponennya nanti akan menggunakan Bootstrap dan juga data table ya. Bootstrap dan data table. Jadi di sini kita bikin dulu HTML. Kemudian di sini adalah data pendaftar misalnya. Kemudian kita tambahkan di sini untuk scriptnya. Kemudian kita kan akan menggunakan data table. Nah, data table itu ada di sini, aset data table ini nih. Ya.
Jadi ini kita copy aja, copy, kita ganti jadi data table. Kalau bootstrap kan ke atas ya, ini kita ganti menjadi, kalau kurang gede saya gedein dulu. Nah, ini ya, cukuplah merenya. Dah lah segini ya, cukup. Saya gede-gede data table kita ganti ya, sini data table, kemudian karena ini CSS kita masuk ke CSS. Ini yang akan kita ambil adalah ini ya, data table bootstrap 4.min.css. CSS di sininya kita ganti data tables dot bootstrap 4.min.css. Nah, ini harus sama persis ya, huruf besar huruf kecilnya, nanti khawatirnya tidak terbaca oleh, karena apalagi saya akan menggunakan Linux ini ya. Nah selanjutnya kita copy juga ininya, scriptnya. Ini kita copy ya scriptnya sini. Kemudian untuk data tablenya juga sama. Jadi kita kopas di sini ya. Data table itu Anda bisa ininya di ini ya, datatable.net untuk referensi dan dokumentasinya. Ini ada di sini dan ini open source. Jadi untuk example-nya misalnya penggunaannya tuh caranya sederhana sekali sebetulnya. Ini misalnya pakai zero configuration aja, nanti kita pakainya. Nah, jadi kita tinggal menambahkan saja ini nih data table-nya. Nah, karena data table-nya dokumennya udah kemarin di-downloadkan, ada di dalam aset, jadi Anda udah nggak pakai CDN juga bisa langsung lokal ya, bisa pakai komputer lokal aja, nggak usah koneksi internet. Kita panggil ininya asetnya di data table. Jadi ini kita ganti ya, aset, ini kan folder aset, kemudian data tables, kemudian js, dan kita panggil yang ini ya, data table.bootstrap 4.min.js, data tables tables ya benar. Terus selanjutnya kita bikin tabelnya. Bikin tabel seperti biasa aja, bikin tabel. Kita bikin tabelnya di ini ya, table. Kemudian nah, ini karena menggunakan data table nantinya, jadi kita kasih ID. Kita kasih ID misalnya tabel pendaftar gitu ya. Kemudian kita kasih kelas, kelasnya kita ngambil kelas bootstrap aja, misalnya table, kemudian table pakai ini aja, strip gitu ya. Terus seperti biasa ada bikin headnya. Di headnya kita bikin tr-nya barisnya, kemudian th-nya. Nah, ini kan ada banyak ya, kalau misalnya kita lihat ke sini. Kalau kita lihat ke sini itu kan ada banyak, tapi mungkin akan ditampilkan hanya nama, nomor HP, sama asal sekolah aja ya. Sama ini ya, sama jenis kelamin biar nanti kelihatan cara. Soalnya kan jenis kelamin di sininya 01 supaya jadi laki-laki perempuan. Jadi di sini kita pakai nama, kemudian jenis kelamin, kemudian nomor HP. Nomor HP, terus apalagi yang mau ditampilkan, asal sekolah deh ya. Kemudian kita satu lagi bikin untuk aksinya atau opsinya. Ya, kita bikin opsi nanti untuk edit atau delete atau kita melihat detailnya. Nah kemudian kita bikin bodinya, body gitu. Nah, body seperti biasa ya, tr. Nah, cuman karena nanti bodinya ini kita coba simpan dulu aja, kita coba buka dulu ya ininya, hasilnya seperti apa. Ini kan tadi sudah digabung ke indeks, harusnya ketika klik daftar ini ke
daftar.php harusnya. Mana tadi indeksnya? Nah, harusnya kan ke sini ya. Kenapa masih ke ini tadi? Kayaknya belum nge ini deh. Nah, ini udah ya ke. Nah, kalau daftar ya ke sini. Terus kalau ini pendaftar seperti ini ya. Tuh. Oh ya, kita pakai div ini dulu kontainer supaya ini div plus container coba lihat dulu source-nya. Auditnya masih belum muncul, ini biasa masalah case dari browser. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi nanti kan di sini di isi datanya itu kita ngambil dari database yang dari sini. Nah, maka di sini kita akan menggunakan query atau perintah PHP yang digunakan untuk mengambil data ya. Kita akan menggunakan query PHP untuk mengambil data. Nah, jadi di tbody-nya ya, itu kita menggunakan PHP. Pertama ya seperti biasa sama seperti simpan, kita harus include dulu koneksi. Kenapa include koneksi? Karena koneksi inilah yang digunakan untuk connect ke database-nya. Ini yang minggu kemarin ya. Jadi kita include dulu koneksinya. Nah, setelah kita include koneksi, ya sebetulnya sama, kita buat query. Kita buat query untuk menampilkan data. Kita buat query untuk menampilkan data. Query tampil misalnya. Sama dengan, nah inilah makanya penting kita belajar database. Karena query ini bukan bahasa PHP, tapi query ini adalah bahasa database, bahasa SQL. Makanya database-nya dipelajari, terutama untuk basic select statement-nya, untuk retrieve data. Karena cara retrieve data tuh, kalau ini kan nggak ada filter, nggak ada apa-apa. Artinya tuh kalau misalnya kita mau menampilkan data ya, kita tinggal tampilkan semua datanya. Tapi kalau misalnya nanti Anda di pekerjaan misalnya menampilkan datanya yang nanti di join dengan yang tabel yang lain, atau misalnya nanti datanya ada filter tertentu, nah, itu bukan bahasa PHP ya, bukan kewenangan PHP. Jadi kewenangan untuk menampilkan data ya cuman tinggal masukkan saja query database-nya. Jadi query database-nya yang Anda pelajari di database-nya gitu. Oke, perintahnya adalah select bintang from, tampilkan semua dari semua kolom dari tabel, nama tabelnya adalah pendaftar. Pendaftar. Nah, setelah itu tinggal dijalankan. Menjalankannya juga sama ini ya. MySQL query. Cuman mungkin namanya bukan simpan ya, kita ganti namanya jadi tampil. Query tampil. Setelah itu kita tampung datanya. Ini datanya dijalankan, kita tampung ke dalam variabel. Ya, kita tampung ke dalam variabel. Perintahnya adalah, sini saya mau bikin row tampil, misalnya MySQL fetch. Itu ada banyak teknik yang bisa kita gunakan ya, bisa kita tampung datanya ke dalam array, bisa juga kita tampung datanya ke dalam objek. Nah, sekarang kita akan coba tampung ke dalam array dulu aja, fetch array. Nah, yang mau ditampung apa? Yang mau ditampung adalah tadi tampil ya. Oke. Nah, sekarang karena datanya itu lebih dari satu ya, datanya lebih dari satu, ini kan datanya lebih dari satu ya, namanya juga daftar gitu ya, daftar pendaftar. Jadi sini saya mungkin kasih ini dulu ya, kasih judul H1 dat
data calon peserta gitulah, atau pendaftar. Nah, seperti ini ya. Kan ini bukan satu, isinya banyak. Makanya kita tampilkannya itu dalam bentuk perulangan pasti. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan misalnya while gitu ya. While. Nah, ketika row tampil sama dengan MySQL fetch array tampil, maka yang terjadi adalah kita bikin baris. Kita bikin baris. Kenapa saya tutup ini? Karena nanti akan kita masukkan di sini HTML ya. Dan ini kurung tutup ini kan PHP. Jadi saya bikin buka PHP. Kita bikin baris TR, terus TD. TD itu kolomnya. Isi kolomnya is echo row tampil. Karena masukannya ke dalam array ya, jadi kurang lebih seperti ini kan cara manggil array itu begini. Row tampil, kemudian nama kolomnya apa? Nama kolomnya misalnya di sini ada nama. Terus selanjutnya adalah kelamin. Kelamin ini, kalau kelamin, karena kelamin itu isinya adalah 01, maka kita harus terjemahkan. Itu sama seperti get data ini caranya. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin ini dulu, kita copy aja. Kita pakai PHP berarti di sini. Cuman kalau ini post kelamin, kalau sekarang ini ngambil dari sini kan, dari database, bukan dari formnya. Yang mana? Yang tabel kelamin ini, yang kolom kelamin. Terus sekarang kita baris ke kolom selanjutnya ya. Kolom selanjutnya adalah nomor HP. Kalau nomor HP ini ya HP aja. HP. Terus yang terakhir adalah asal sekolah. Asal sekolah tuh asal. Kita copy paste, kita ganti ini aja jadi asal. Nah, terus untuk opsinya sementara kita kosongkan aja dulu seperti ini. Kita coba simpan. Oke, kita refresh tuh. Datanya muncul, datanya sudah muncul, tapi ini belum data table ya. Ini masih PHP biasa. Ya, masih PHP. Jadi masih tabelnya masih tabel Bootstrap. Ya, masih tabel Bootstrap dan ini saya salah nulis. Coba refresh dan ini tidak berubah karena itu ya kemarin. Kita coba pakai table hover juga nih. Ini case-nya ya. Tuh. Jadi seperti ini. Nah, cuman belum menggunakan data table. Kalau mau menggunakan data table, menjadikan tabel ini menjadi data table, gimana caranya? Nah, itu gampang. Kita tinggal masukin ini aja, copy nih di data tablenya sebagai script JavaScript. Di sini kita tambahkan ya script. Kita paste aja di sini. Nah, ini adalah perintah jQuery. Dulu udah pernah kita bahas untuk ngambil ID. Nah, ID-nya adalah ini, ID tabelnya. ID tabelnya kita copy, kemudian kita paste ke sini, kita simpan. Setelah itu kita coba refresh. Tuh. Ini coba saya cek dulu masuk nggak itunya. Oh, data table-nya nggak masuk. Data table-nya salah manggil. Data table Bootstrap. Oh, ini nih. Nggak pakai titik. Tuh. Oke, coba simpan. Ini ketika dijalankan masih error sih biasanya karena ini tuh kan case-nya. Jadi saya harus tutup ini terus coba buka lagi sini. Localhost belajar ada di ini ya, Bootstrap 4. Kita coba masuk pendaftar tuh. Dengan menggunakan beda banget kan tampilannya ya. Kok ini
Oh, ini sama malah nggak ini. Ini tuh. Ya, ini juga sama kayaknya sih, data table-nya belum kepanggil. Data table Bootstrap, saya coba lihat contoh yang lain ya. Coba lihat contoh yang lain yang sudah ada. Khawatirnya salah manggil asetnya. Adanya di HR. Saya pernah bikin HR. HR di mana ya? Ada HR. Sebentar, dan ini videonya nggak diedit ya. Jadi kalau misalnya durasinya lama karena nunggu, mohon maaf. Nah, ini set. Nah, oh, dia pakai ini, pakai head. Ini kita open with, nggak ada deh, buka aja. Ini headnya data table bootstrap 4. Oh, ininya ketinggalan nih, kita copy ya, di atas. Nah, ininya dihapus. Data table css jQuery data table.min.css. Ini benar. Terus oke, ini 3 ya, bootstrap 4. Oh, bootstrap data table bootstrap 4. Kemudian ini, terus untuk footernya script. Untuk footernya ngambil dari, oh ya, ada yang kurang. Ini kita coba copy aja deh semua deh. Kita ganti scriptnya. Oh, ini pantas di query slim. Ini dihapus. .min.js bootstrap data table bootstrap 4 di query data table. Oke, kita coba. Set tuh. Ya, beda banget ya. Jadi kalau misalnya sudah pakai data table, itu ada pencarian seperti ini dibandingkan dengan yang tadi tanpa data table. Ini sortnya ada bermasalah di ininya. Nanti tinggal di ini aja. Harusnya sih nggak ada panahnya nggak double kayak gitu. Nah, ini kita udah selesai ini ya. Kita menampilkan data. Nah, kita menampilkan datanya. Kalau misalnya kita mau tambah lagi, jadi kayaknya di sini kita tambahkan kembali ya untuk ke indeks. Di sini aja. Ini terus biar agak bawah kita tambahan kelas ya. Kelas margin topnya kita kasih 3, kemudian kita kasih ini aja deh. Kita kasih ke alert aja ya, supaya tampilannya lebih bagus. Alert info misalnya, terus di bawahnya kita pakai button ya, button class button, terus button primary aja. Sini kembali, oh jangan button, kita pakai A aja, A, terus href index.html. Kita refresh ya, kita ininya margin topnya, kita margin buttonnya supaya margin button 3 supaya ada jarak ke bawah. Kita kembali, terus kita lihat pendaftar seperti ini ya. Di tabelnya mungkin ditambahin margin topnya, harusnya sih pakai div lagi ya. Kalau misalnya kita mau nambah lagi, kita tambah misalnya Tris Nawulan misalnya.
perempuan, terus tempat lahirnya misalnya Sukabumi juga, 0518 berapa nggak tahu saya, 3 misalnya dari 4, alamatnya misalnya Nagrak, tinggal dengan lainnya, nomor HP-nya 08, emailnya anu ya, @.com aja gitu, nggak ada masalah. Ini kan tidak divalidasi ya, asal sekolah misalnya sekolah Academy tahun 2000 berapa sekarang, 2019 misalnya, kita kirim. Ketika dikirim ini kita akan coba di direct halamannya ke tabel tadi ya, kita direct ke tabel. Jadi disimpan data ini ya, bukan ini, jadi kita langsung direct aja. Bisa pakai header location atau bisa pakai script JavaScript juga. Header, kalau ini error ya header locationnya, nanti bisa pakai ini aja JavaScript. Location, klik 2, localhost slash apa teh namanya teh, ini kita copy aja nih, mana sih, nah, ini kita copy aja. Nah. Tuh, kita kasih titik koma di sini. Oke. Tuh, sekarang udah nambah kan ya, 1. Sini juga ada jarak tadi. Kalau misalnya mau melakukan pencarian dengan menggunakan data table, Anda nggak usah bikin query lagi, tinggal tulis aja di sini misalnya Sofwan, kan keluar sendiri. Itulah enaknya dengan menggunakan data table. Kalau misalnya kita bikin satu lagi, nambah pendaftar lagi, misalnya Kusman jenis kelaminnya laki-laki, lahirnya misalnya di mana Kusman, di Bogor misalnya, tanggalnya 0101 2000, jangan 2000, 1990. Oke. Ini kita isi misalnya Cicurug, terus nomor HP-nya kita asal aja, ini juga nggak diisi, nggak ada masalah lah, nggak usah diisi aja, kirim. Tuh, kita langsung ke halaman ini sekarang ya. Nah itu aja mungkin video kali ini ya untuk menampilkan datanya. Mohon maaf mungkin durasinya memang panjang ini. Kita kembali lagi ke grup ya.